Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 kelas A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, ada yang pertama saya sendiri Marcelina Suci, lalu yang kedua ada Muhammad Rizky Faisal, yang ketiga ada Raden Muhammad Khalid, yang keempat ada Fahmi Putra, lalu yang terakhir ada Syarif Amiruddin. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Untuk soalnya sendiri yaitu buatlah diagram interaksi kolom dari 1% sampai 5%. Lalu data yang diketahui adalah dimensi kolom 350 mm, FC 30 mPa, FY 420 mPa, DS 50 mm, dan D 22 mm. Lalu untuk penyelesaiannya itu untuk lebih detailnya dari rumus-rumusnya itu ada di buku halaman 18 sampai 21. Nah, untuk menghitung kecukupan kolom ini, yang pertama diketahui data-datanya ada B, H, ES, FC, FY, Epsilon Y, AST, A1 sama dengan A2, D, B1, DS, dan D. Lalu itu dimasukkan data-data yang sudah diketahui dan yang belum diketahui bisa dicari menggunakan rumus yang ada di buku halaman 18. Lalu untuk yang pertama itu tinjauan beban sentris itu ada menghitung PO, diameter PO, HO, PN max, diameter PN max, dan Hmax. Untuk rumus-rumusnya sendiri itu juga ada pada buku halaman 18. Di sini saya akan melanjutkan presentasi soal 1 bagian 2. Tinjauan tentukan menentukan terjadi 3C lebih dari CB. Di sini diketahui CB 176 mm3 diambil C 320 lebih dari CB, A 123,5 mm, epsilon 1 0,0010 kurang dari epsilon Y, F1 0,191 kN/mm3, epsilon 2 0,002 epsilon Y, sehingga F2 absen sama dengan Fy 0,42 kN/mm3. Kemudian gaya aksial, jumlah gaya aksial nominal 1781,243, kemudian jumlah momen Mn atau momen nominal berjumlah 183,087. Faktor reduksi kekuatan gaya aksial nominal sebesar 1157,88 kN. Faktor reduksi kekuatan momen nominal 119,06 kN/meter. Indeks stabilitas untuk suatu tingkat 0,315. Beban hujan atau momen dan gaya dalam yang terkait sebesar 0,000925. Kemudian tinjauan pada keadaan seimbang terjadi pada nilai CB sama dengan 176 mm. Diketahui A 147,478991 mm, epsilon 1 sama dengan 0,0021, F1 sama dengan Fy 0,42 kN/mm3. Epsilon 2 0,02 kurang dari epsilon Y, F2 aksen sama dengan Fy sama dengan 0,42 kN/mm3. Kemudian total di sini ada gaya aksial, jumlah PU 131,6,250, kemudian total momen 197,597. Faktor reduksi PNB sama dengan 855,563 kN.
Faktor reduksi kekuatan MB sama dengan 128,438 kN/meter, QB sama dengan 0,233, dan RB sama dengan 0,000999. Kemudian lanjut ke 4, keadaan tulangan tarik menentukan terjadi pada C kurang dari CB. Diketahui diambil C sebesar 160 mm, kemudian A 133,71 mm, epsilon 1 sebesar 0,0026 kurang dari epsilon Y. F1 sama dengan Fy sebesar 0,420 kN/mm3. Epsilon 2 0,021 kurang dari epsilon Y. Kemudian F2 aksen sama dengan Fy sebesar 0,42 kN/mm3. Maaf salah. Benar. Kemudian gaya aksial total jumlah gaya aksial 1193,400. Kemudian total momen 193,370. Nilai faktor reduksi kekuatan gaya aksial nominal sebesar 775,710 kN. Kemudian faktor reduksi kekuatan momen nominal 125,91 kN/meter. Nilai QB sama dengan 0,211, RB sama dengan 0,000977. Struktur boleh hanya dianggap menahan momen lentur saja pada nilai PU reduksi. PU reduksi sama dengan 3.500 Newton atau 367,5 kN. PU reduksi sama dengan 855,563 kN. Dipilih nilai yang kecil, yaitu jadi Q reduksi sama dengan 0,100. Sekian dari saya, mungkin materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan untuk tinjauan yang kelima, yaitu keadaan beban sama dengan P0 dengan beban terpusat yaitu 6,176 Newton dan beban merata sebesar 1750 Newton dan tinggi blok tekan yaitu sebesar 36,110 mm. Dengan F2, F aksen 2 yaitu sama dengan minus 94,306 MPa. Karena F aksen 2 kurang dari 0, maka dipakai F2 aksen dengan momen nominal yang diperhitungkan terhadap beton tekan sebesar 90.865,817 kN/mm dan nilai momen nominal pada tulangan tekan sebesar minus 14.440,660 kN/mm dan momen nominal yang diperhitungkan sebesar 76,425 kN/meter. Dengan faktor reduksi sebesar 0,65, maka didapat faktor reduksi dikali momen nominal sebesar 49,676 kN/mm dan nilai R didapat sebesar 0,000386. Kemudian jika faktor reduksi 0,9, maka didapat faktor reduksi dikali momen nominal sebesar 68,783 dan nilai R sebesar 0,000535. Untuk pembuatan diagram interaksi kuat desain dengan P sebesar 2%, 3%, dan 4% dihitung dengan cara yang sama pada P sama dengan 1% yang dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian berikut adalah rekapitulasi kadar tiap persentase. Dengan jenis tinjauan yaitu satu beban sentris, Ki 0 dan Ki maksimal. Kemudian
tinjauan kedua yaitu beton tekan menentukan C sama dengan 220 mm. Yang tinjauan ketiga yaitu kondisi balance dengan nilai CB sama dengan 176. Kemudian tinjauan keempat yaitu tulangan tarik menentukan C sama dengan 160 dan nilai Q dikali faktor reduksi. Kemudian jenis tinjauan yang kelima yaitu beban P nominal sama dengan 0 dan faktor reduksi sama dengan 0,65 dan faktor reduksi sama dengan 0,9. Kemudian dapat dilihat nilai Q dan R setiap rasio tulangan 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Kemudian yang diberi warna biru yaitu dihitung dengan persamaan interpolasi dari nilai Q dan R yang ada di atasnya dan di bawahnya. Kemudian didapat grafik persamaan grafik interpolasi antara Q dan R seperti yang ada di kanan dengan grafik yang warna biru di dalam ini, grafik biru tua, yaitu rasio tulangan 1%, kemudian yang oranye itu 2%, yang abu-abu 3%, kuning 4%, dan yang biru muda yaitu 5%. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di soal nomor 2 yaitu buatlah diagram interaksi dari kolom berikut. Soal sesuai tabel, tulangan menyebar merata pada kolom. Jika tidak simetris, silakan pilih salah satu sumbu yang tersebar. Cek apakah beban PU dan MU yang terjadi masih dapat ditahan oleh kolom. Bandingkan hasil diagram interaksi saudara dengan aplikasi PCA kolom atau SP kolom atau lainnya. Di sini data soal 2 kelompok 8 kelas A didapat dimensi kolom sebesar 350 mm, FC 30 MPa, FY 420 MPa, DS 50 mm, D 22 mm, N 10, PU 1500 kN, MU 600 kN. Lalu di sini penyelesaiannya yaitu pertama membuat diagram interaksi kolom. Nah, di sini didapat ES senilai 200.000 MPa, F aksen C didapat 30 MPa, FY 420 MPa, epsilon Y 0,0021, A1 sama dengan A2 381,32711 mm, AST 7602,6542. Tinjauan beban simetris P0 yaitu 6122,99709 kN. Lalu faktor reduksi P0-nya 3979,9481 kN. PN max-nya 4898,39767 kN. Reduksi PN max-nya yaitu 3183,95849. Angka-angka tersebut didapat dari perhitungan Excel. Lalu lanjut, yaitu tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih besar dari CB. Di sini didapat CB senilai 176,5 mm. Lalu diambil C-nya sebesar 200, yang dimana itu lebih besar daripada CB. A sama dengan 170 mm. Epsilon 1 didapat 0,015 sehingga diperoleh F1 sama dengan 0,300 kN per milimeter kubik. Epsilon 2 didapat 0,00225 yaitu lebih besar dari epsilon Y sehingga F aksen 2-nya didapat sama dengan FY yaitu 0,42 kN per milimeter kuadrat. Lalu di sini didapat gaya aksial melalui tabel min T1, CC, C2, dan lain sebagainya. Nah, di sini didapat jumlah PN-nya sebesar 1973,409. Lalu didapat jumlah momen nominalnya sebesar 478,672. Faktor reduksi PN-nya didapat 1282,71601 kN. Lalu faktor reduksi momen nominalnya didapat 311,136761 kN.
Lanjut, di sini tinjauan pada keadaan seimbang terjadi pada nilai CB sama dengan 176,5. Didapat A 150 kilonewton, epsilon 1 sama dengan 0,00210 sama dengan epsilon Y. F1 sama dengan Fy sama dengan 0,42 kilonewton milimeter kuadrat. Epsilon aksen 2 dapat 0,00215 lebih dari epsilon Y. F double aksen 2 sama dengan Fy 0,42 kilonewton per milimeter kuadrat. Lalu menggunakan tabel gaya aksial lagi didapat jumlah gaya aksial nominal sebesar 138,750. Lalu didapat jumlah momen nominalnya sebesar 533,0,14. Nah, lalu lanjut, keadaan tulangan tarik menentukan terjadi pada C kurang dari CB. C yang diambil di sini 150 mm, sehingga A-nya 127,5 mm. Epsilon A-nya didapat 0,003 mm. F1 sama dengan Fy sama dengan 0,42 kN per milimeter kuadrat. Epsilon aksen 2 didapat 0,00200 mm kurang dari epsilon Y, sehingga F2-nya didapat 0,40 kN per milimeter kuadrat. Gaya menggunakan tabel lagi, gaya aksial didapat jumlah gaya aksial nominalnya sebesar 1137,938 dan jumlah momen nominal B-nya sebesar 525,735. Lalu didapat kembali faktor reduksi PN-nya sebesar 739,659375 kN dan faktor reduksi MN-nya sebesar 341,727681 kN/meter. Didapatlah batas struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur pada PU reduksi sebesar 367,5 dan PU reduksi sebesar 870,1875. Di sini kita pilih yang terkecil yaitu 367,5. Lanjut. Di sini kita meninjau keadaan beban P sama dengan 0. Didapatlah P, Q, A, F aksen 2, MNC, MNS, dan MN. Lalu didapat nilai kuat desain sebagai yang tertera. Nah, selanjutnya itu didapat dari semua proses tersebut didapat rekapan nominal dan rekapan desain. Seperti yang terlihat pada PPT, bisa dibaca. Lalu setelah mendapatkan data tersebut, kita bisa membuat grafiknya. Nah, ini adalah grafik interaksi. Nah, dari grafik interaksi di atas dapat dilihat bahwa titik R dengan momen PU di 2371,5 dan momen U-nya 301,5 berada dalam diagram interaksi kuat desain. Jadi kolom tersebut mampu menahan beban yang bekerja. Oke, lanjut teman saya yang lain. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang grafik yang telah dibuat menggunakan software SP Column. Di sini masih ada kesalahan di jumlah tulangan yang seharusnya di bagian sini itu tidak ada. Setelah diperbaiki menjadi seperti ini dengan grafik yang seperti ini sumbu P, ini sumbu MX dengan material efisiensi 30 MPa
FY-nya 420 MPa, dan ES 200.000 MPa. Dengan reinforcement jumlah tulangan 10, diameter 22. Selanjutnya ini gambar potongan kolom dengan dimensi 350 kali 350 mm. Digambar seperti ini, dan jumlah tulangan 10, diameter 22. Jumlahnya ada 10 dan dengan diameter 22 dengan tebal selimut atau DS 50 mm. Oke, sekian dari kelompok 8. Jika ada salah, sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.